Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, apa kabar? Bersama saya hari ini Rizal Wahid dalam acara ngaji tipis-tipis. Insya Allah pada episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah tamu yang sangat kita rindukan, yang insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengan tamu yang kita rindukan tersebut. Penasaran siapa tamunya? Baik, kita bacakan sebuah ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insan muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat yang baru saja saya bacakan, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi setidaknya, hari ini kita akan sama-sama membahas dua pelajaran penting dari ayat yang baru saja saya bacakan. Tentu, insan muda semua sudah tahu kan, tamu apa kira-kira yang sebentar lagi akan hadir menyapa kita semuanya. Betul sekali, yakni bulan suci Ramadan. Sebelum kita membahas tentang sedikit ayat yang baru saja saya bacakan, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang sudah kita rindu-rindukan. Insan muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dengan panggilan yang sangat lembut. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya, perintah pada ayat tersebut dikhususkan untuk orang-orang yang beriman saja. Apakah orang yang tidak beriman boleh berpuasa? Tentu boleh. Akan tetapi puasanya mereka tidak membuat mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak membuat mereka terhapus dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang syarat untuk diterimanya puasa mereka adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Syaratnya apa? Iman. Itulah kenapa ayat ini diawali dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman. Karena memang perintah puasa ini dikhususkan untuk mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran, pada sebagian ayat Allah seringkali mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Di ayat yang lain Allah mengatakan wahai manusia. Apa bedanya? Saat Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, itu tandanya perintah pada ayat tersebut khusus bagi orang-orang yang beriman. Contohnya puasa di bulan Ramadan. Sedangkan saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali sebuah ayat dengan panggilan wahai manusia, itu berarti perintah pada ayat tersebut ditunjukkan kepada seluruh manusia. Contohnya apa? Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Saat Allah memerintahkan seluruh manusia untuk menyembah Allah saja, itu artinya tidak peduli kita beriman atau enggak, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban bagi seluruh manusia. Itu pelajaran pertama dari ayat yang baru saja saya bacakan tadi. Bahwa kunci penting dari adanya puasa Ramadan adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran kedua, ayat tadi mengajarkan kepada kita bahwa tujuan dari adanya bulan Ramadan adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita salah kaprah nih insan muda. Kita menganggap saat kita berhasil puasa 30 hari penuh, kita dapat
merayakan kemenangan dengan euforia yang sangat luar biasa. Kita menyampaikan selamat merayakan kemenangan, selamat merayakan kemenangan. Sebentar dulu, benar nggak kita menang nih? Jangan-jangan kita sudah benar-benar menjalankan puasa Ramadan, tapi kita nggak sampai ke tujuan utamanya. Kenapa? Karena kita nggak tahu tujuan utama dari adanya bulan Ramadan. Kita menganggap tujuannya adalah puasa sebulan penuh. Padahal teman-teman, kalau kita pelajari ayatnya, puasa ini adalah kendaraan dan takwa adalah tujuan. Saya kasih analogi sederhana. Saya ingin berangkat dari Jakarta ke Bandung. Dari Jakarta ke Bandung, kita berandai-andai hanya ada satu transportasi, yakni travel. Saat saya nggak naik travel, saya nggak bisa sampai ke Bandung. Saya harus naik travel untuk sampai ke Bandung. Travel itu adalah puasa di bulan Ramadan. Untuk sampai ke derajat takwa, kita harus puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi, tidak semua yang naik travel bisa sampai ke Bandung. Loh, kok bisa? Iya, pertama, bisa jadi mereka kecelakaan di tengah jalan. Kedua, bisa jadi mereka salah tujuan. Harusnya mereka naik travel Jakarta-Bandung, tetapi saya malah justru menaiki travel Jakarta-Cirebon. Akhirnya, saya tidak akan pernah sampai ke kota Bandung yang saya tuju. Kenapa? Salah naik kendaraan atau salah tujuan. Sama kayak bulan Ramadan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita puasanya mungkin penuh nih selama sebulan, tetapi tujuannya keliru. Kita berpuasa bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya puasanya kita tidak membuat kita makin taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan na'udzubillah, puasanya kita justru membuat kita nggak lepas dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Betapa banyak, kata Rasulullah, orang yang berpuasa tetapi mereka nggak dapat apa-apa kecuali hanya dapat lapar dan haus saja. Mereka sudah naik kendaraan, sayangnya bisa jadi kendaraannya tidak sampai ke tujuan. Kenapa? Mungkin saja drivernya lalai, akibatnya kecelakaan, atau mungkin sejak awal mereka salah tujuan, sehingga mereka tidak pernah sampai ke tujuan utama mereka. Maka ayat ini teman-teman semua mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita semua untuk fokus pada tujuan dari adanya bulan Ramadan. Apa? Agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendaraannya apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Dengan cara apa berpuasanya? Berpuasa dengan tetap menjaga hukum-hukum yang telah Allah tetapkan, serta menjauhi larangan-larangan yang telah Allah tetapkan. Insya Allah, saat kita berpuasa dengan benar, saat kita tujuannya benar, kita akan sampai kepada tujuan utama dari adanya bulan Ramadan, yakni agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ingat, hamba Allah yang bertakwa bukan hamba Ramadan yang hanya beribadah dengan semangat ketika bulan Ramadan saja. Tidak, tetapi kita berusaha berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjadi hamba Allah yang taat sepanjang tahun selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih insan muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menyaksikan ngaji tipis-tipis bersama saya, Rizal Wahid. Semoga apa yang telah saya sampaikan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, kemampuan serta kemudahan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insan muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melengkapi ibadah kita di bulan suci Ramadan, saya Rizal Wahid mengajak teman-teman semua untuk berinfak, menyalurkan zakat dan sedekah melalui scan barcode di bawah ini. Teman-teman bisa langsung scan barcode yang ada di bawah ini, atau teman-teman juga bisa langsung menuju ke website www.dompetduafa.org. Mudah-mudahan teman-teman semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan kemudahan, kemampuan, kekuatan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyandang predikat takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Sebagian bukan milik kita. Jangan lupa zakat 2,5%, 97,5%-nya berkah. Zakat di dompet duafa aja. Zakat di dompet duafa aja.